Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi hari ini kita akan belajar matematika bersama Bu Eka ya. Oke, masih semangat untuk hari ini? Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi pada hari Senin sebelumnya ya, yaitu masih mengenai himpunan, seperti itu. Sip, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ya. Nah, untuk yang pertama, kompetensi dasar seperti biasa bisa kalian baca terlebih dahulu ya. Oke, selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Nah, yang pertama, kalian diharapkan nih dapat menyatakan kardinalitas dari suatu himpunan. Lalu yang kedua, kalian dapat membedakan mana himpunan sama dan mana yang ekuivalen. Lalu kalian dapat menyatakan suatu operasi pada himpunan. Nah, ada apa aja operasi himpunan? Ada irisan, ada gabungan, ada selisih, dan ada komplement. Nanti kita bahas lebih lanjut ya di slide berikutnya. Langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu kardinalitas atau bilangan kardinal. Jadi bilangan kardinal atau kardinalitas adalah bilangan yang menyatakan jumlah anggota suatu himpunan. Jadi ada berapa banyaknya anggota tersebut gitu ya, dapat disimbolkan dengan NA gitu ya. Kalau misalkan nanti himpunannya B, oh berarti jadinya NB gitu. Kalau himpunannya P, Bu, berarti NP gitu ya. Jadi banyaknya anggota P gitu ya, banyaknya anggota himpunan A gitu ya. Oke, lanjut kita masuk ke contoh. Ya, huruf vokal pada kata matematika. Oke, matematika. Vokal itu apa sih? Vokal itu ada A, I, U, E, O ya. Oke, diingat-ingat nih. Terus huruf selain vokal namanya konsonan gitu ya. Nah, untuk bilangan A, berarti untuk himpunan A kita dapat siapa aja nih huruf vokalnya? Ada A gitu ya. Terus ada E, ada A lagi Bu. Oh, kalau yang sama cukup satu kali aja ditulisnya ya. Lalu ada I dan ada A lagi. Ya udah, nggak usah ditulis ya. Artinya ada A, E, I. Ada berapa? Ada 3 Bu. Oh, berarti NA-nya adalah 3. Seperti itu ya. Bisa dipahami sampai sini ya. Lanjut yang B. B, himpunan bilangan prima yang habis dibagi 3. Oke, berarti B sama dengan siapa aja adanya? Habis dibagi 3, 2, 3, 5, 7, 11. Hanya ada 3 ya yang bisa dibagi 3. Jadinya hanya ada 1. Jadi NB-nya 1 gitu ya, karena cuma 3. Nah, bisa dipahami ya. Lanjut. Nah, kalau di sini A dan B dengan cara kata-kata, yang C dengan cara mendaftar anggota gitu ya. Jadi langsung enak nih, tentuin aja NC-nya langsung ya. Banyaknya anggota C ya. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, ada 9, Bu. Oke, sip. Lanjut ya, Yandi. Nah, ini dengan notasi pembentuk himpunan. Ya, kita buat dulu ya. Berarti himpunan D sama dengan siapa aja? X sedemikian rupa X kurang dari 15 karena nggak ada sama dengan 15-nya nggak ikut ya. X elemen bilangan ganjil. Karena ganjil berarti ada 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15-nya nggak ikut ya karena tidak ada sama dengannya. Jadi cukup sampai 13. Lalu tinggal kita tentukan ya ND-nya ya. Berarti ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, ada 7, Bu. Sip. Jadi kita peroleh ya NA, NB, NC, dan ND-nya gitu. Jadi bilangan kardinal atau kardinalitas adalah sebagai berikut. Oke, bisa dipahami ya. Sip, kita lanjut ke pembahasan berikutnya ya, yaitu ada himpunan yang sama. Himpunan sama itu dikatakan sama saat isi anggotanya sama persis ya. Perlu digarisbawah ini harus sama persis. Disimbolkan dengan sama dengan gitu ya. Contohnya, misal saya punya himpunan A 0, 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Dan B, oh ini saya perbaiki sedikit ya. Ini harusnya 6. 6 bilangan cacah pertama. Oke, berarti karena B-nya masih dengan kata-kata, kita daftarkan dulu ya dengan anggota. 6 bilangan cacah. Cacah pertama berarti 0 ya. Cacah dimulai dari 0 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5 ya.
Sip. Nah, kita perhatikan di sini. Himpunan A ada 0, 1, 2, 3, 4, 5. Gitu ya. Himpunan B ada 0, 1, 2, 3, 4, 5. Sama ya. Nah, artinya apa? Nah, artinya apa? Kalian memiliki masing-masing apa? Himpunan yang pertama ada 5 anggota, yang B juga ada 6 anggota. Maaf ya, ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, jumlahnya sama, Bu. Sama-sama 6. Dan isinya sama persis ya, 0 sampai 5. Artinya dapat dikatakan bahwa A adalah sama dengan B. Jadi himpunan A itu sama dengan himpunan B. Seperti itu ya. Jadi syaratnya sama persis isinya. Yuk coba kita lanjut. Huruf vokal pembentuk kata Nigeria. Oke, kita misalkan ini C ya, himpunan C. Huruf vokal berarti E ya. Ada E lagi, berarti nggak usah ditulis ya. Ada I dan A. Oke, sip. Selanjutnya yang D ya, yang sampingnya ya. Huruf vokal pembentuk kata Amerika. Berarti ada A, terus ada E gitu ya. Ada I dan ada A lagi. Udah cukup sampai sini ya, A-nya udah ditulis. Berarti saya punya 3, masing-masing ada 3 ya. EIA, AEI. Lalu isinya sama nggak? Oh, sama persis, Bu. Cuma ditukar ya. Ini EIA, ini AEI. Nggak apa-apa. Yang penting isinya sama. Jadi dapat disimpulkan bahwa himpunan C sama dengan himpunan D. Seperti itu ya. Jadi kuncinya harus sama persis. Jumlahnya sama dan isinya sama. Seperti itu. Itu yang dikatakan himpunan yang sama. Lalu, apa bedanya dengan himpunan ekuivalen? Nah, himpunan yang jumlah anggotanya sama. Nih, jumlahnya sama, cuma isinya tidak sama. Seperti itu ya. Dapat disimbolkan seperti ini ya. Atau lebih tepatnya gini ya. Jadi, sedikit lebih, nah gitu ya. Nah, lanjut yuk. Kita masuk ke contohnya supaya lebih paham. Huruf vokal. Oh, berarti ini dengan kata-kata. Mau nggak mau kita daftarkan dulu ya. Berarti ada A, I, U, E, O gitu ya. Lalu B, 5 bilangan asli pertama. Karena bilangan asli, jadi mulai dari 1 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu. Nah, kita perhatikan di sini. Himpunan A dan himpunan B jumlah anggotanya sama-sama 5 ya. A, I, U, E, O ada 5, 1 sampai 5 ada 5. Artinya jumlah mereka sama. Ya, tapi isinya nggak sama. Yang satu A, I, U, E, O, yang satu 1, 2, 3, 4, 5. Artinya A dan B ini apa? A ekuivalen dengan B, seperti itu ya. Bukan dikatakan sama ya, tapi hanya ekuivalen. Karena hanya jumlah anggotanya yang sama, tapi isinya tidak sama. Bisa dipahami ya? Lanjut yang bawahnya. C135. Oke, udah didaftarin, enak nih. Tinggal yang D. Warna lampu lalu lintas. Ada apa aja? Merah. Ya, betul ya? Ada merah. Ya, lalu ada kuning dan ada hijau gitu ya. Oke, artinya anggota mereka jumlahnya sama-sama 3 ya. 135 ada 3, merah, kuning, hijau ada 3. Nah, tapi isinya beda gitu ya. Berarti himpunan C ini ekuivalen dengan D gitu ya. Bukannya sama, tapi hanya ekuivalen. Bisa dipahami ya? Bedanya sama dan ekuivalen. Oke, sip. Setelah itu kita masuk ke operasi himpunan. Jadi untuk operasi himpunan itu ada 4 ya. Ada irisan, ada gabungan, ada selisih, dan yang terakhir komplement. Kita masuk ke yang pertama, yaitu irisan. Irisan itu apa? Himpunan yang berisi anggota kedua himpunan yang sama. Jadi saling beririsan seperti itu ya. Jadi dilambangkannya itu dengan N ya, mirip dengan U atau U terbalik gitu ya. Nah, bisa dibaca dan gitu ya. Jadi kalau misalkan irisan itu biasanya dibacanya dan gitu. Sedangkan lambangnya seperti U terbalik. Oke, contohnya ya. Yuk, misalkan ada A,
1, 2, 3, 4, 5, dan B 1, 3, 5, 7, 8. Kita cari yang sama karena irisan gitu ya. Jadi kata kunci irisan ini cari aja yang sama. Gitu. Berarti ada 1, ya, terus 3, ada siapa lagi? 5 ya. Oke, artinya A irisan B atau A dan B gitu ya adalah siapa aja? Kita tulis ya. A irisan B adalah 1, 3, dan 5. Seperti itu ya. Oke, atau kita gambarkan di diagram Venn-nya nanti ya. Nah, lanjut untuk contoh berikutnya dulu nih. Ya, ada C adalah 2, 4, 5, 8, 9, dan D 1, 3, 4, 6, 7, 9. Karena irisan ya berarti yang sama. Dan 2 nggak ada ya, 1 nggak ada, 4, oh sama-sama 4 ya. Lalu 5 nggak ada, 6 tidak, oh hanya 9 ya. Oke, artinya C irisan D siapa aja? Ada siapa aja? 4 dan 9. Seperti itu ya. Jadi yang sama kuncinya. Nah, gambar untuk diagram Venn-nya seperti ini. Udah dipelajari sebelumnya ya. Jadi kalau ada dua himpunan gitu ya, terus ada yang beririsan, artinya di mana Bu letaknya? Nah, di sini nih. Di sini yang saya kasih kuning ini adalah bentuk irisannya. Jadi atau yang samanya ya. Jadi yang samanya di sini nih. Nih. Jadi bisa saya katakan yang berwarna kuning ini adalah A irisan B seperti itu ya. Oke, oh ketinggalannya B-nya. Jadi di sini A irisan B. Sip. Nah, bisa lanjut ya. Ini untuk irisan. Gimana kalau untuk gabungan, Bu? Nah, gabungan ini adalah himpunan yang berisi semua. Jadi seluruhnya seperti itu. Dilambangkannya U gitu ya. Kalau tadi irisan lambangnya U terbalik ya atau N gitu. Sedangkan kalau gabungan U gitu atau dibacanya atau kalau yang tadi dan ya. Contohnya yuk, maka A gabungan B atau A atau B. Berarti semuanya digabung. Berarti seluruhnya kita tulis ya. Jadi ada A gabung B adalah siapa aja. Kita mulai dari 1. Satunya ada 2, Bu. Oh, cukup tulis salah 1 saja seperti itu ya. Karena kan sama-sama 1. Lalu ada 2 ya. Ada 3-nya ada 2, Bu. Oke, 1 aja ya. Terus 3, 4, 5, lalu 7 dan 8 gitu ya. Jadi mereka semua ini digabungkan seperti itu. Jadi diperoleh 1, 2, 3, 4, 5, 7, dan 8 gitu ya. Nah lanjut. Nah misal ada C dan D seperti ini. Lalu gabungannya seperti apa? Digabungin seluruhnya ya. Berarti semuanya bisa 1, ya 2, 3, 4-nya ada 2 nih Bu, 4-nya. Tulis salah satu aja ya. 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 gitu ya. Nah, seperti ini ya. Jadi A gabung B itu 1, 2, 3, sampai 8. Kalau C gabung, oh D, maaf ya, ini yang ini D. C gabung D 1 sampai 9. Seperti itu. Lalu kalau digambarkan di diagram Venn untuk gabungan di mananya, Bu? Nah, karena A gitu ya bergabung dengan B, jadi siapa? Ya seluruhnya. Karena kan semuanya itu digabungkan ya. Jadi kalau untuk irisan tadi yang sama doang atau yang di tengah doang, sedangkan kalau gabungan itu seluruhnya. Seperti itu. Jadi yang saya beri warna kuning ini adalah A gabung B. Seperti itu. Ya, bisa dipahami ya? Sip, kita lanjutkan. Sekarang masuk ke selisih. Selisih adalah jika himpunan A, ya perhatikan di sini, A dikurang B, maka akan membentuk suatu himpunan yang berisikan hanya ada di himpunan A, gitu ya. Karena A dikurang B, gitu ya. Sebaliknya, jika diberikan B dikurang A, gitu ya, artinya apa? Himpunan tersebut hanya berisikan siapa? Hanya anggota siapa? Si B-nya gitu ya. Nah, jadi si yang dikuranginnya gitu ya.
Untuk lebih paham, coba yuk kita bahas soal yang pertama. Ada A 1 sampai 6, B 1, 3, 5, 7, 8, 9. A dikurang B gitu ya. Artinya seluruh anggotanya hanya boleh A aja. Oke, jadi kita step pertama kita cari yang sama. Ini sama gitu ya. Lalu 3 sama gitu ya. 5 sama. Nah, artinya ini nggak boleh diikut sertakan. Kenapa? Karena 135 ini merupakan anggota B gitu ya. Jadi A dikurang B siapa? Jadi tinggal lihat aja sisanya di A gitu ya. Jadi hanya si A-nya aja nih. Berarti ada 2, 4, dan 6. Jadi 2, 4, dan 6 seperti itu. Kalau digambarkan di diagram Venn gimana, Bu? Oke, kalau digambarkan dalam diagram Venn, berarti karena A dikurang B, jadi di A-nya doang ya. Nah, jadi di sininya doang nih. Seperti itu. Ya, jadi hanya di bagian A-nya saja. Seperti itu. Jadi ini bisa dikatakan bahwa ini A dikurang B gitu ya. Nah, sip, kita lanjut. Gimana kalau soalnya dibalik ya, jadi B dikurang A gitu. Tadi kan A kurang B. Ini saya hapus dulu ya, yang di sini ya, biar tidak mengalami ya. Oke, yuk gimana kalau sebaliknya Bu? Misalkan B dikurang A gitu ya. Artinya ketika ada B dikurang A gitu ya, dia nanti hanya apa? Hanya ada di himpunan B gitu ya. Di himpunan B seperti itu. Artinya kita cek dulu yang sama ya. 1, 3 gitu ya. Terus ada siapa lagi? 1, 3. Sudah ya, nggak ada lagi ya? Betul ya? Oh, dan 5. Oh, maaf, ada 5. Oke, karena sekarang B dikurang A, jadi kita fokusnya adalah di B-nya, gitu ya, karena B dikurang A. Berarti ini yang sama nih, nggak boleh ditulis lagi. Artinya, B dikurang A, sisanya tinggal yang di B ya. Berarti siapa aja? 7, 8, dan 9. 7, 8, dan 9. Seperti itu. Kalau mau digambarkan di diagram Venn, Bu, berarti yang mana tuh si anggota B min A-nya? Berarti sisanya yang B-nya doang. Berarti yang di sininya. Seperti itu. Ya, bisa dipahami ya? Sip. Kita lanjutkan ke yang terakhir, yaitu operasi komplement. Jadi komplement adalah suatu himpunan yang di luar himpunan gitu ya. Jadi dikatakan komplement suatu himpunan ketika himpunan tersebut berada di luar himpunan. Atau bisa dilambangkan dengan A pangkat C ya, atau A komplement ya. Bukan AC ya, tapi A pangkat C kecil gitu. Atau A aksen gitu ya, atau ketik 1 gitu ya. Nah, baca ini aksen seperti itu. Nah, biar lebih paham, coba yuk kita bahas ke contoh soal yang pertama. Jadi semestanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, lalu A-nya itu 1, 3, 5. Maka A komplement adalah artinya selain atau di luar A gitu ya. Jadinya selain 1, 3, 5. Berarti ada siapa aja selain 1, 3, 5? Oh, berarti A komplement adalah selain 1, 3, 5. Berarti ada 2, 4, dan 6. Seperti itu ya. Atau bisa ditulis juga A aksen gitu ya. 2, 4, dan 6. Lanjut. Misal, oh ini dengan notasi himpunan ya. Oke, misalkan S-nya 0, 1, titik-titik 10. Artinya apa ini, Bu? Berarti S karena titik-titik ya. Jadi kita tulis aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu ya. Kalau dijabarkan. Nggak usah bingung ya kalau ada titik-titik seperti ini. Gitu. Lalu, apa himpunan B-nya? Himpunan B-nya adalah apa? X sedemikian rupa, X di antara ya, atau X lebih besar sama dengan 4, gitu ya. X kurang dari sama dengan 9. Nah, karena pakai sama dengan, berarti 4-nya ikut ya. Berarti habis 4 di S. Berarti di sini nih ya, anggota semestanya habis 4,
5, 6, 7, 8, sampai 9 saja ya. Nah, sip. Artinya sekarang diminta B komplemennya. Artinya selain B atau di luar B. Berarti kita lihat B itu ada 4, 5, 6, 7, 8, 9. Artinya 4, 5, 6, 7, 8, 9 sudah ya. Jadi ini semua udah nih nggak boleh. Artinya B komplement adalah di luarnya, selainnya. Berarti ada 0, 1, 2, 3, dan 10 seperti itu ya. Jadi kalau untuk komplement adalah mudahnya himpunan di luar himpunan tersebut. Jadi gampangnya sisanya yang ada di semestanya seperti itu. Kalau digambarkan gimana, Bu? Nah, kalau digambarkan berarti si komplement itu adanya di perseginya ya, di sisa perseginya. Jadi di sini-sininya nih. Ya, jadi di sininya. Ini semuanya nih. Gitu ya. Jadi selain ini ke klik ke ini ya, ke arsir. Jadi intinya kalau untuk komplement itu berarti seluruh ya, seluruh ini ya, seluruh S ini. Nah, sip, kecuali si lingkarannya seperti itu ya. Jadi lambangnya bisa pakai A pangkat C atau mengartikan komplement ya, atau boleh dengan A petik 1 ya, petik 1 gitu, atau bacanya A apa tadi cara bacanya? A aksen B gitu ya. Jadi cuma 1. Nah, seperti ini ya. Jadi contohnya seperti ini. Maksudnya gimana Bu kok bisa kayak gitu gambarnya? Coba perhatikan ya. Karena di sini adalah A, berarti di sininya adalah A komplemennya gitu. Kalau A adalah tadi siapa? 4, 5, 6 gitu ya. 7, 8, dan 9. Nah, artinya A komplement itu adalah selain dari A. Ya siapa? Si semestanya yang sisa ya. Ada 0, ada 1, ada 2, ada 3, dan ada si 4. Seperti itu ya. Bisa dipahami ya sampai sini ya. Gitu. Oke, berarti pertemuan hari ini cukup sampai sini. Sedikit ya materinya ya. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat untuk kalian. Yuk, untuk mempertajam pemahaman kalian bisa dikerjakan ya latihannya, yaitu tugas kelompok nomor 1 sampai 4 di LKS halaman 27. Ya, dikerjakan di buku tulis matematika boleh atau mau di LKS langsung boleh, silakan ya. Jadi dikumpulkan di GCR paling lambat pukul 6 sore. Oke ya, saya tunggu ya. Jadi sekian untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan.